Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di hari ini. Ini pertemuan ke-15, pertemuan terakhir ya sebelum besok kita UAS dari mata kuliah kalkulus diferensial. Oke, sebelum memulai kita seperti biasa membaca Al-Qur'an terlebih dahulu. Sampai mana? Ayat? Oke, silakan Mas Gibran pimpin. Sebelum kita mengawali kegiatan kuliah pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mari Isna Selasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Oke. Ini kelas 5A ya? Kelas 5A Tadris Matematika. Novia? Gufron? Arif? Siapa yang tidak hadir? Semua. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi naik dan juga fungsi turun. Nah, fungsi naik dan turun ini sebenarnya juga ada dijelaskan dalam Al-Qur'an meskipun tidak secara tersurat ya. Jadi silahkan coba Mas Arif, silahkan dibaca surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 beserta artinya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. Maka itulah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan dan bumi bagaimana dihamparkan. Oke. Terima kasih Mas Arif. Nah, jadi ini ya, tadi kalau kita perhatikan ayat tadi itu berarti Allah itu sebenarnya memerintahkan kita untuk memperhatikan fenomena-fenomena alam. Nah, di fenomena alam ini kan ada berbagai macam, termasuk tadi ada gunung-gunung, kadang dalam musim pun ada naik, ada turun. Nah, begitu juga ini kalau di matematika juga ada fungsi naik dan fungsi turun ya. Jadi fungsi turun ini selain di fenomena alam sebenarnya ada terjadi di beberapa tempat di kehidupan manusia, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama nanti diharapkan mahasiswa bisa menentukan interval naik, turun, cekung ke atas, cekung ke bawah dari suatu fungsi, dan juga nanti bisa menyelesaikan masalah aplikasi yang berkaitan dengan sifat grafik fungsi. Oke, sekarang kita amati dulu yang pertama. Ada yang belum pernah naik eskalator? Semua ya. Eskalator itu yang sebelah kiri itu gambar eskalator naik. Terus yang sebelah kanan turun. Oke, semuanya udah pernah. Sekarang
Selain itu kalau kehidupan sehari-hari yang kita kalau belanja ke mall itu bertemu eskalator. Nah, kalau di dunia pekerjaan misal di perusahaan dalam penjualan itu biasanya hasil penjualannya didata ya. Jadi misal bulan ini berhasil menjual berapa, targetnya berapa, mencapai atau tidak. Nah, ini ada contoh hasil penjualan mobil listrik. Hasil penjualan mobil listrik merek Wuling ini dari bulan Januari sampai Agustus di tahun 2024. Nah, di sini kan terlihat ya grafiknya. Nah, di sini ada naik, ada turun. Kadang naik, kadang turun. Nah, ini coba sekarang bisa dilihat ya dari grafik. Kenaikan tertinggi itu di bulan apa ya? Bulan Mei. Terus menurun di bulan apa saja? Februari, April, Juni. Ya, Februari, April, dan Juni. Nah, bahkan nggak harus orang matematika, yang bikin kayak gini juga belum tentu orang matematika gitu kan. Jadi sebenarnya fungsi naik dan fungsi turun itu digunakan di berbagai lini gitu ya. Jadi ini apalagi kita anak matematika itu juga harus bisa membaca fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kalau diperhatikan ini berarti kapan ya kira-kira fungsi naik? Kalau misalkan kalau anak matematika kita bisa gambar grafiknya. Kapan fungsi naik? Kapan fungsi itu akan turun gitu. Terus kalau fungsinya kuadrat, kapan dia cekung ke atas, kapan dia cekung ke bawah. Nah, kalau di SMA kalian kan sudah diberikan materinya, kalian menerapkan ke permasalahan gitu ya. Sekarang di kuliah kalian harus menemukan bagaimana sih kita tahu kapan naik, kapan turun gitu ya. Oke, jadi ini silahkan berkelompok. Nanti kita membahas yang pertama kapan fungsi naik, kapan fungsi turun. Itu nanti untuk kelompok pertama. Kelompok kedua itu nanti kapan cekung ke atas atau ke bawah. Bisa juga, dan juga kapan maksimum, kapan minimum. Oke, silahkan berkelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Kursinya bisa di lesehan ya. Kursinya lesehan ya. Teman-teman semua sudah selesai? Oke, sekarang yang presentasi kelompok 1 dulu ya, yang fungsi naik dan fungsi turun. Silahkan kelompok 1 presentasi ke depan. Semuanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini diketahui yang pertama itu grafik turun. Grafik turun itu titik awalnya di atas di fx1. Lalu titik akhirnya itu di fx2. Nah, koordinat titik awalnya itu di x1. Lalu koordinat akhirnya itu di x2. Lanjut yang grafik naik itu titik awalnya di bawah di fx1. Lalu titik akhirnya itu di fx2. Nah, koordinat titik awalnya itu di x1 dan koordinat titik akhirnya itu di x2. Nah, jadi kesimpulannya ciri fungsi naik itu adalah x1 kurang dari x2 dan
fx1 itu kurang dari fx2. Sedangkan ciri fungsi turun itu adalah x1 kurang dari x2 dan fx1 lebih dari fx2. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Yang maksimum aja, maksimum minimum aja. Yang maksimum minimum. Jadi ini terus langsung kesimpulan. Oke, baik. Selanjutnya kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Nah, misalkan fx adalah fungsi suatu kurva dan dapat diturunkan pada setiap x anggota interval atau i menurut sifat dan fungsi naik dan turun, maka apabila fungsi x akan naik pada interval itu apabila fx aksen lebih dari 0. Kalau fx akan turun itu apabila f aksen x lebih kecil dari 0. Nah, apabila fx itu berada pada titik stasioner itu apabila f aksen x sama dengan 0. Nah, kapan maksimum atau minimum itu misalkan f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua pada elemen anggota i, sehingga fx akan maksimum apabila f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih kecil daripada 0. fx akan minimum apabila f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih besar daripada 0. Baik, itu tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya ya. Kapan fungsi naik, kapan fungsi turun. Nah, sekarang bisa kita simpulkan ya bahwa di sini bahwa misal diketahui suatu fungsi f itu dengan domain asalnya itu dari i, itu berarti fungsi itu akan naik jika terdapat apabila setiap x1 dan x2 yang masuk ke interval i itu tadi, kalau x1-nya itu kurang dari x2, x1 kurang dari x2, maka fx1-nya juga kurang dari fx2. Sedangkan kalau untuk fungsi turun itu untuk setiap x1, x2 yang masuk ke interval i, itu jika x1 itu kurang dari x2, maka kebalikannya fx1-nya lebih tinggi daripada fx2, maka itu akan terjadi fungsi turun. Nah, ini saya tambahkan ya. Jadi ada sifat misalkan f adalah bla bla bla. Nah, dan untuk maksimum minimum ini fx akan maksimum apabila f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen atau turunan keduanya itu negatif. Sedangkan untuk fx-nya minimum jika turunan pertamanya itu sama dengan 0 dan turunan keduanya itu positif, gitu ya. Oke, baik teman-teman, sekarang kuis ya. Jadi tadi kita sudah menemukan gimana fungsi naik, fungsi turun, kapan maksimum, kapan minimum. Nah, sekarang ada kuis penerapannya di permasalahan matematika. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah kumpulkan ya. Baik, tadi kalian sudah mengerjakan kuis. Sekarang sedikit kita bahas ya tadi tentang kuis tadi.
kurang gede ya. Nah, tadi kan diketahui ketika fx Jadi diketahui Nah, kita tadi ada diminta menentukan interval kapan naik dan kapan turun. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan sifat yang tadi sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa kita harus mencari turunan pertamanya dulu. Jadi turunan pertama dari fx ini, x maka 3 min 3x berarti 3x kuadrat min 3. Oke, jadi sekarang ketika turunan pertama ini disama dengan 0, ini kita akan mencari titik stasionernya ya. Titik stasionernya berarti ini disama dengan 0. x kuadrat min 3 sama dengan 0. 3 x kuadrat min 1 x plus 1 dikali x min 1 x min 1. Ini berarti pembuat nolnya berapa? X sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai apa saja tadi? Fungsi naik, fungsi turun, Terus nilai nilai maksimum dan nilai maksimum. Oke, dari suatu fungsi ya. Tadi jadi apa sih bedanya kalian kuliah sama kalian SMA? Ini kan tadi sudah ada ketika SMA ya. Bedanya adalah ketika SMA kalian sudah diberi rumusnya, tinggal menerapkan. Ketika kuliah kalian diminta mencari tahu bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana rumusnya, kayak gitu kalian yang mencari tahu ya. Oke, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya ini karena sudah terakhir, berarti minggu selanjutnya UAS ya. Jadi kalian harus mempersiapkan apapun yang harus dipersiapkan. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini, jadi ya. Dari definisi himpunan real, dari limit, kayak gitu ya, definisi limit, terus turunan pertama, turunan kedua, aturan rantai, dan juga hingga ini ya, fungsi maksimum dan juga fungsi minimum. Oke, cukup sekian. Ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau belum kita tutup ya. Oke, cukup sekian. Mari kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.